Halo sahabat GPIB, jumpa lagi dengan saya Argo untuk kesempatan kali ini untuk episode Talking Point, dan kita akan banyak bicara lagi tentang MS GPIB. Kali ini sahabat GPIB, kita akan bertanya banyak hal tentang hubungan gereja, masyarakat, dan agama-agama. Oleh sebab itu kita sudah hadirkan ketua dua kita, Pendeta Manuel Raintung, yang kali ini akan memberikan pencerahan buat kita tentang kegiatan seharusnya gereja, masyarakat, dan agama-agama itu seperti apa. Terima kasih Pak Pendeta untuk kehadirannya. Ya, puji Tuhan masih bisa turun nih karena maraton nih acara kita. Maraton. Iya. Iya nih, lagi dari tadi beberapa kegiatan ya, sahabat GPB ini lagi di tengah PST nih pada saat tapping ini, dan kita juga berhasil mengajak Pak Pendeta untuk ngobrol bersama kita karena memang ada hal yang krusial juga. Tapi sebelumnya, kita tahu nggak sih tugas ketua dua Majelis Sinode GPB itu? Nggak tahu kan? Kita tanya Pak Pendeta apa Ya, tugasnya? saya membidangi aktivitas oikumene gerejawi, interfaith atau lintas iman, sosial kemasyarakatan. Ini cukup luas sosial kemasyarakatan ini karena hukum HAM ada di dalamnya, dan juga lingkungan hidup. Jadi, Lingkungan hidup juga ya? Iya, masuk. Jadi ada 4 sektor lah. Ya, ada Gereja, 4 masyarakat, unsur oikumene gerejawi, lintas iman, interfaith, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan hidup. Nah, itu sub bidang Germasa. Nah, itu sub bidang. Loh, Iya. sub bidang ya? Ya, jadi bidangnya bidang gereja, masyarakat, dan agama-agama. Nah, sub bidangnya 4 itu tadi. Iya. Oke. Yang paling asing buat sahabat GPB apa ya? Lingkungan hidup, Pak Pendeta. Lingkungan hidup. Iya. Apa yang dilakukan? Ya, kami sekarang ini program lanjutan sebenarnya, karena lingkungan hidup itu nggak ada yang baru. Kita berorientasi pada gereja yang menjadi sahabat alam. Gereja sahabat alam, GSA, gereja sahabat alam. Jadi kampanye-kampanye di seputar gereja sahabat alam ini, jadi mencintai bumi itu fokusnya ya. Ya, jadi gereja harus bergerak menjadi sahabat alam pada dunia nyata sekarang ini. Dibutuhkan sekali lintasan gerejawi untuk bisa memberikan peran dalam rangka mengantisipasi krisis lingkungan. Ya, karena sudah dicanangkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia bahwa area concern gereja adalah sekitar krisis lingkungan. Itu. Krisis lingkungan yang ada di Indonesia gitu ya? Ya, di Indonesia tentunya Iya. ya. Karena isunya kan ini kiamat ekologi nih. Ya, berarti mau ekologi begitu prihatin, begitu mengalami kerusakan ya, dan itu semua berawal dari ketamakan manusia, kerakusan manusia untuk mengeksploitasi alam dan sumber daya alam. Itu. Ya, mungkin kita sering kali berada dalam kondisi tidak menyadari. Ya, tapi banjir itu salah satu di antaranya adalah akibat kesalahan manusia juga. Ya. Sebagai manusia jadi nggak enak hati saya nih Pak Pendeta. Ini kalau misalnya kayak tadi lingkungan hidup udah, Germasa dan agama-agama kayak gitu. Apa tadi sosial apa tadi? Sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Iya. Itu apa aja tuh nanti yang bisa dilakukan? Kita untuk tahun ini concernnya kepada pengawalan terhadap RUU atau rancangan undang-undang perlindungan terhadap perempuan dan anak ya. Kekerasan TPKS itu ya. TPKS ya. Itu yang dilakukan, dan kampanye-kampanye di sekitar produk undang-undang
yang diperlukan oleh warga gereja, khususnya kita GPIB. Dan sudah barang tentu masalah-masalah kemasyarakatan yang lain juga yang ada sekitar penyakit-penyakit masyarakat ini, ya gereja tetap terus untuk menyuarakan suara kenabiannya, misalnya menghadapi korupsi. Oh, itu. Ya, 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 ya. Itu kan juga masalah kemasyarakatan kita. Ya, ya kadang-kala ada pendapat bahwa ngapain sih gereja ngurusin korupsi? Nah, itu bagian dari tugas panggilan gereja. Moralitas ya. Iya, karena menyangkut moralitas. Ya, seperti itu. Itu yang ada di dalam frame-nya Sosial masyarakat. sosial kemasyarakatan. Kalau oikumene gereja, Wah, itu relasi antar gereja ya. relasi antar Relasi gereja. antar gereja itu aktivitas oikumene gereja itu banyak sekali. Kalau di dalam dokumen kesan gereja itu meliputi tugas panggilan gereja juga. Oke. Ya, jadi kesan dan pembaruan gereja itu, lalu masalah keadilan dan keutuhan ciptaan juga ada dalamnya, lingkungan hidup, dan juga masalah perdamaian dunia. Nah, itu juga yang dilakukan. Wujudnya juga dalam kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat ya. Seperti itu. Tapi semua dikerjakan dalam lintasan gereja. Jadi tidak diperankan hanya satu gereja. Bagaimana gereja bisa mengesah, menyatu dalam memenuhi tugas panggilan bersama. Gerakan bersama. Ya, jadi bagaimana gereja mengesah, itu gerakan keesaan itu melihat tantangannya itu bersama-sama. Nah, ini gerakan keesaan itu kan bukan gerakan untuk menyeragamkan gereja, Iya. tapi menyatukan dalam hal memenuhi panggilan bersama. Tugas-tugas bersama gereja-gereja. Seperti itu. Kira-kira GPIB ada di dalam situ atau dalam peranan apa kalau ada dalam situ? Nah, kalau program Germasa GPIB tahun yang akan datang ini justru kami lebih mengarah kepada menggali potensi diri dulu. Menggali potensi diri. Ya, GPIB dulu ya. Karena catatan Germasa GPIB ini ya derajatnya masih belum memadai lah. Ya, kalau bilang derajat oikumene GPIB ya masih perlu peningkatan lagi gitu ya. Masih dianggap kurang lah. Nah, tentu indikatornya adalah peran serta. Ya, kalau kita mau mengukurnya dari peranan para pimpinan gereja di tingkat daerah, ya tidak lebih dari 5 jari siapa pimpinan PGI asal wilayahnya yang berasal dari PGI, dari GPIB. Oh, nggak ada Ya, 5 jari. Iya, sekarang ini hanya tinggal, baru mulai lagi muncul ya, tinggal satu ketua PGIW NTB, itu GPIB. Tapi itu kalau untuk permasalahan-permasalahan seperti itu, apa nih Pak Pendeta yang harus dilakukan GPIB sendiri? Ya saya kira memotivasi pendeta, karena pendeta GPIB kadangkala tidak melihat ini sebagai sesuatu yang urgen ya, atau menganggap kehadirannya untuk lintasan oikumene gerejawi itu ya tidak ada apa-apanya. Padahal ya sebagai pendeta saya selalu mengatakan tidak punya peran serta oikumene atau aktivitas oikumene ikut serta membangun gerakan kesan, saya kira dia kurang pas untuk menjadi seorang pendeta yang tepat lah, gitu ya. Karena kalau hanya untuk urus di dalam diri atau skop lingkungan gereja saja, ya itu memang tugas pokok. Tapi kita harus bisa berjejaring, karena pendeta kalau tanpa upaya berjejaring saya kira akan ya tidak maksimal lah.
Ya, jadi Nah, karena itu saya mengatakan pendeta tanpa eh, peran oikumeni ya masih kurang gitu. kurang, Harus sangat kurang. dilengkapi gitu. Harus ya. Eh, Zaman saya kira-kira dari 2005, ya 2005. saya 2005 bahkan di tahun 2000 Hmm. itu kalau ada rapat kerja PGI muncul itu teman-teman pendeta GPIB dari berbagai wilayah. Oh, ada ya Lebih dari dulu ya. 5, Lebih dari 5. bahkan pernah 12 provinsi. GPIB ini kan cuma 26 6. provinsi, 12 itu bisa. Dan itu rekor. Dan saya punya punya catatan itu. Tapi sekarang tinggal satu, itu pun baru. Itu pun baru. Saya eh, terlalu lama di Gerakan lingkungan Ekumene ya. gerakan Ekumene ya. Jadi bisa menilainya lah, bisa mengukurnya seperti itu. Tapi memang harus ada kiat-kiat juga yang diterapkan supaya muncul lagi orang-orang seperti yang diharapkan Pak Pendeta ini Ya ya. ini sekarang program Germasa mengarah ke sana. Jadi Oke. kita mendata eh, potensi real dan semua peran serta apa yang sudah dilakukan. Tidak hanya pendeta, tapi non pendeta pun kita mau mencatat dan kita melatih GPIB. Tadi ditanya program unggulannya, eh, kita bukan mengadop, tapi memang dibagi oleh PGI sekarang pendidikan oikumene kebangsaan itu Pendidikan tidak Ekumene. pendidikan oikumene kebangsaan itu tidak lagi dilakukan oleh PGI tapi sudah digerejakan. Jadi sudah dijemaatkan. Gereja-gereja bisa melaksanakan. Yang melaksanakan pertama Gereja Toraja. Oke. Nah, GPIB memprogramkan tahun ini Hmm. untuk memprogramkan 30 orang eh, presbiter lah. Artinya para pimpinan gereja. Bisa pendeta, bisa penatua, bisa diaken. Itu kita akan bekerja sama dengan PGI untuk melaksanakan itu. Itu mereka akan melewati pendidikan atau Iya, kalau di PGI 3 bulan, tapi kalau kami hanya mungkin 3 pekan. oh, oke Ya, oke. tapi lebih intensif. Hmm. Ya, kalau PGI kan dalam waktu 3 sampai 6 bulan itu, tapi eh, tidak dia program yang tatap mukanya eh, bertahap. Nah, kalau kita sekaligus penuh, Oh, karena iya, kesinambungannya iya. beda gitu ya. Karena waktu saja. Jaraknya, Ya, jarak jadi waktu. kita tidak mungkin melaksanakan pendidikan ini selama 6 bulan. Tuh, tapi pendidikan oikumene kebangsaan ini ya mirip-mirip lemhanasnya gereja lah. Nah, Lemhanasnya gereja iya begitu ya. benar. Ya, Itu kan tuh dibentuk jadi pemimpin gitu ya Pak ya, Pendeta ya. ya kita mulai sekarang. Hmm. Ya, mulai sekarang karena ya sekarang GPIB kan juga lagi mengarah ke sana. Jadi membangun atau mengoptimalkan sinergisitas intergenerasional dalam rangka membangun kepemimpinan misioner. Nah, itu kita masuknya Iya, di iya. situ. Semuanya ngomong itu ya, karena memang sesuatu yang memang harus dimunculkan sinergisitas intergenerasional gitu. Ini kalau misalnya kita dapat orang-orang yang ikut pendidikan itu, Pak Pendeta, sebenarnya kepemimpinan yang gimana sih supaya gereja itu semakin diterima di gereja-gereja atau juga di masyarakat? Iya, ya saya kira ya berbicara tentang kepemimpinan misioner, di GPIB kan digunakan istilah kepemimpinan misioner. Ya, itu kepemimpinan misioner, kepemimpinan yang bisa menjangkau semua. Oke. Ya, kepemimpinan misioner ini tidak hanya terampil dalam hal manajerial, tapi dalam membangun relasi-relasi juga itu sangat diperlukan. Hmm. Jadi kepemimpinan misioner itu dia bisa berelasi dengan siapa saja dan kapan saja. Nah, kadangkala untuk memiliki sumber daya gereja yang memang seperti itu harus mau dibutuhkan, sekalipun dia seorang sarjana teologi atau mungkin berserata dua dalam pendidikan teologi, juga harus dibangun semangat
untuk bersinergi, untuk berelasi dengan yang lain. Ya, ini dia Nah, nih. ini yang saya kira spirit ini yang harus dikembangkan ya. Spirit intergenerasional juga salah satu kekuatan pelayanan intergenerasional itu adalah relasi. Jadi relasi dengan semua. Nah, untuk menjangkau semua orang ini kadangkala kita ya terjebak dengan ego sektoral ya. Iya, Nah, betul. kita tidak mau menjangkau yang semua yang menyeluruh, tapi yang mungkin yang hanya menjadi interest kita saja itu. Nah ini apalagi dalam lintasan agama. Iya. Nah ini pendidikan okumene kebangsaan itu juga di dalamnya eh, ada masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi juga ada di situ dan keagamaan. Hubungan Ya, antar ideologi agama. sudah masuk ke keagamaan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kami juga punya program yang kedua, mulai juga tahun ini itu dalam rangka menciptakan kader-kader okumene, kader-kader germasa. Kita tidak pakai lagi istilah kader okumene, tapi kader germasa. Kader germasa artinya dia siap tampil dengan siapa saja, di mana saja. Kita akan juga merekrut 30 orang lagi dengan program pelatihan mediator. Ya, mediator itu ya diharapkan para pimpinan GPIB ini memang sebenarnya juga kita mau mengarah kepada intergenerasional itu semua. Jadi semua direkrut ya dan kita kerjasama dengan ICRS itu lembaga studi agama-agama, Iya, iya. tapi khusus untuk resolusi konflik. Ya, jadi ya gereja sekarang sangat potensial berhadapan dengan masalah-masalah perbedaan, konflik, Konflik ya, antar. konflik ya itu kita lihat itu baik itu konflik internal maupun yang eksternal. Jadi dua program ini yang kita coba untuk mulai ya, tidak dalam rangka pendidikan atau pelatihan formal ya. Kalau itu GPIB sudah kerjasama dengan lembaga seperti Universitas Islam Negeri UIN ya Sunan Kalijaga. Nanti juga ini kita kerjasama dengan UIN, tapi UIN Wali Songo karena UIN Wali Songo ini UIN itu kan ada spesifikasinya. Kalau Kalijaga dia interfaith, kalau Wali Songo dia kepada pelatihan mediator. Ya, saya lupa istilahnya ya, tapi sudah ada ditawarkan. Dan saya belajarnya karena saya berada di forum kerukunan umat beragama. Iya. Jadi FKUB itu belajar di UIN Wali Songo. Untuk program resolusi konflik. Ya, karena konflik antar agama begitu banyak. Nah, kita juga tidak mengambil kesempatan hanya untuk belajar mengatasi atau resolusi konflik gerejawi, tapi juga seluruh lintasan. Ini makin luas aja jadinya, Pak Pendeta. Kalau misalnya ada gesekan-gesekan antar agama itu, kira-kira dari semuanya itu nanti GPIB ada di mana itu dalam mengatasinya? Misalnya ada gesekan-gesekan gitu. Apa tunggu ada yang gesekan dulu sama GPIB atau nggak perlu? Misalnya ada gesekan lain, kita bisa ada di situ. Ya, karena program ini juga tidak hanya eksklusif GPIB, ya kita kan mesti hadir untuk semua. Jadi mantap, ya dipersiapkan lah. Mungkin 30 itu yang jadi 5. Ya, nah, itu kan kita harap masa sih 10% nggak bisa yang jadi benar ya. Iya. Karena dalam semua program pendidikan atau pelatihan nggak semuanya jadi. Ya, jadi benar atau jadi-jadian hanya formalitas. Ya. Tapi paling tidak 10-20% itu targetnya lah. Ya, itu yang kita harapkan. Dan resolusi konflik ini juga dikembangkan dengan moderasi beragama ya.
Ya ini yang memang Lagi digaungin ya ya tren sekarang dalam rangka membangun relasi antar umat antar umat beragama, agama. bagaimana pikiran-pikiran yang lebih mengarah kepada kebangsaan, ya semangat kebangsaan, Mhm. perilaku-perilaku yang berorientasi pada semangat kebangsaan. Itu yang difokuskan juga. Tapi Pak Pendeta emang itu moderasi beragama sangat sangat menarik ya. Tapi kalau misalnya kita mau terbuka, mau jujur, sebenarnya untuk kondisi sekarang ini dalam hal moderasi beragama, GPIB ada di tempat di mana nih? Di depan kah, di belakang atau di tengah atau gimana Pak Pendeta? Ya, saya kan baru ini ya di lingkungan GPIB sebagai pimpinan gereja, Heeh. eh, dan penilaian saya selama ini GPIB itu masih berada dalam situasi eksklusif. Oke. Ya, artinya belum terbuka banget. Mhm. Ya, kita kan baru punya program eh, kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga kan baru 1 tahun 2 tahun 2 belakangan tahun, ini ya, 2 tahun. itu baru tercetus. Jadi didesain baru ya periode Majelis Sinode sebelumnya, Majelis Sinode 20, Mhm. 2015-2020 baru tercetus itu. Ini aja saya sudah dapat tawaran dari Pendeta Abraham Silo Wilar untuk go internasional. Wah, Wih. itu lebih lebih tantangannya lebih besar lagi untuk membangun jaringan interfaith dalam lingkup internasional. Internasional. Ya, bagus sih tantangannya. Kebetulan Pendeta Silo Abraham Silo Wilar itu menjadi salah satu sekretaris eksekutif interfaith di WCC. Jadi dia dia bukan sekretaris eksekutif tapi salah satu sekretari eh, yang membawahi satu kawasan Hmm. dari beberapa negara. Nah, dia mengajak. Nah, eh, program Dewan Gereja Sedunia kan banyak. Ya. Nah, GPIB ya kita belum siap. Ini kita mestinya berorientasi kepada eh, Indonesia lah, ya dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia untuk berkiprah itu. Tapi itu pun kan masih kita masih lemah lah. Kita Hmm. masih berupaya. Saya berorientasi kepada mari kita bangun kembali ini ya, Ya. membuka wawasan. GPIB ini 2 tahun depan itu tahun germasa Oke. Wow. 2023-2024. Heeh. Nah, Jadi beban tuh ya. ya memang dalam konteks politik juga ya, Iya. dalam konteks politik karena mau menjelang pemilihan umum ya dan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif itu kan di 2024. Karena itu program 2023-2024 itu mengarah kepada tahun germasa. Nah, eh, tahun pertama dari penugasan saya ini kita hanya 14 program. 14 Hmm. program itu ada 4 yang program prioritas. Mhm. Itu. Program prioritas itu yang diantaranya yang tadi mempersiapkan kader-kader germasa ini. Itu yang diprioritaskan. Oke, berarti memang walaupun sekarang dalam konteks moderasi itu GPIB masih belum mencuat, mungkin juga ada harapan ke depan ya Pak Pendeta ya. Gimana posisi GPIB sendiri dalam gerakan bersama gereja-gereja dalam hal moderasi beragama yang dilakukan sama Kementerian Agama gitu. Ya, saya sih punya nilai ukur ya. Tolak ukur saya bagaimana gereja-gereja, terutama di daerah-daerah, Mhm. di wilayah-wilayah, untuk berperan serta dalam gerakan kesan. Ya, dia mesti hadir. Kita punya lembaga untuk kita dapat hadir itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia di wilayah, di tingkat wilayah. Nah, kalau yang tadi itu kita lemah, kita kurang, nah itu kan indikatornya di situ. Ini kami baru berdiskusi tadi
dalam diskusi Germasa banyak sekali seperti ketertinggalan GPIB dalam GPIB. gerakan kesan. Padahal GPIB ini termasuk pencetus, Pencetus, ya. Pendiri ya. pendiri, ya. Tapi ya begitulah situasinya emang mungkin dalam perhatian gereja kurang, ya. Jadi seperti itu. Ini kan program bidang program Germasa ini kan juga baru baru ada di mulai di 2005. Ya, di 2005 iya. itu ya 10 tahun, 20 tahun, hampir 20 tahun kehadiran GPIB. Karena kebijakan umum panggilan gereja GPIB itu mulai untuk memasukkan bidang Germasa. Germas dulu sebelumnya, Germas, lalu tambah dengan Germasa. Jadi saya kira indikator yang lain adalah dalam rangka itu saya mengecek apakah GPIB mengenal forum kerukunan umat beragama. Nah, ini juga padahal forum kerukunan umat beragama itu sampai di tingkat kabupaten. Di seluruh Indonesia tidak ada yang tidak ada FKUB. Terus hasil ceknya gimana tuh? Ya, ini masih belum menggunakan data ya, tapi saya baru mengecek langsung setiap ketemu pendeta bagaimana. Ya, tidak semuanya berani untuk tampil karena forum kerukunan itu kan kita hadir sebagai pemuka-pemuka agama. Iya. Ya. Nah, karena itu program kita mendorong bagi pimpinan-pimpinan gereja di tingkat lokal, regional untuk bisa berperan. Karena wadahnya ada. Karena memang justru GPIB itu dari GPI itu yang berada di wilayah-wilayah yang harusnya ikut FKUB ya Pak Pendeta ya? Iya kan tidak ada, kan kita berada di semua wilayah kabupaten, kota. Itu. Nah, saya memberikan contoh. Di Madiun, itu ibu kota Kabupaten Madiun. Dan kita belum berperan apa-apa dalam lintasan antar agama. Dan saya memesankan kepada pendeta yang baru ditugaskan di sana sebagai alumni UIN. Saya bilang, lu sebagai alumni UIN nggak bisa tidak, harus bisa membangun relasi. Atau ini satu contoh, menempatkan pendeta kebetulan di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Saya usul kepada sidang majelis sinode. Mari kita melihat, karena ini ada kesempatan, kita berdayakan alumni UIN. Karena kita hanya punya 13 orang alumni UIN. Jadi sudah diatur untuk menempatkan seorang pendeta, tapi saya melihat kompetensinya masih kurang. Karena yang dibutuhkan adalah nilai sentuhan membangun relasi. Karena GPIB berada di satu kota Tapal Kuda di Jawa Timur, paling tidak kehadiran seorang yang alumni UIN itu bisa. Pasti itu. Ya, kita sebenarnya tidak harus seorang alumni UIN ya. Tapi kan kita sudah punya sumber daya yang kompeten. Itu kota-kota yang berada di Jawa Timur yang bersentuhan langsung dengan masalah-masalah hubungan antar agama. Ya, sebaiknya kita kasihlah yang mempunyai kompetensi membangun relasi antar umat beragama itu ya. Ini terakhir Pak Pendeta. Apa nih harapan Pak Pendeta sendiri terhadap jemaat-jemaat dengan program-program yang tadi Pak Pendeta paparkan? Iya, menurut saya Germasa ini sepertinya
Ada yang menyebut seperti anak tiri begitu ya, karena nggak menjadi perhatian. Padahal teologi, Pelkes, dan Germasa sampai dengan PPSD ini bidang misioner, bidang misi gereja. Itu. Kalau lihat dari sisi anggaran, Germasa itu paling kecil. Bisa nggak jemaat-jemaat juga memikirkan? Pelkes pun masih lebih terbagi karena lebih kepada internal. Padahal melayani dan menyaksikan karya dan berkat Tuhan itu Keluar. ya harusnya keluar. Germasa ini marturianya gereja, kesaksiannya gereja. Iya. Jadi kalau kita hadir di mana-mana, itu kita sementara bersaksi itu. Kehadirannya seperti itu. Jadi perspektifnya marturia. Kita tidak sementara mewujudkan aktivitas pelayanan, tapi kita mewujudkan panggilan untuk bersaksi. Nah, tapi kalau tidak diberikan perhatian dalam program dan anggaran yang proporsional, saya kira ya susah akan berkembang. Karena itu saya mau mengatakan bahwa beranikah jemaat-jemaat atau majelis jemaat memberikan menyusun anggaran, program dan anggarannya untuk bidang Germasa yang proporsional. Coba bisa dicek, pasti Germasa itu paling sedikit di PKA jemaat. Paling sedikit. Ini di tingkat sinodal juga seperti itu. Curhat ya. Saya berusaha untuk menambah-nambahi. Kok banyak banget sih? Kebanyakan tuh Germasa tuh. Kalau kita mau bersaksi harusnya maksimal. Iya. Harusnya maksimal. Ini dari indikator penganggaran ya. Yeah. Tadi harapannya di jemaat. Dan kalau ketua 2 itu tolong dipersiapkan ya, tidak hanya asal saja. Ini kan mau pemilihan diaken penatua, akan terjadi pergantian pelaksana harian majelis jemaat. Nah, ketua 2 kadang-kadang cuma tempelan, nggak bisa tampil, nempel doang. Harusnya dia dibutuhkan tampil, bukan hanya karena ketua 2 ini dia bersaksi. Keluar Bersaksi, nggak cuma nempel doang. Nah, ini yang saya harapkan di jemaat-jemaat juga ya, kita akan berprinsip anggaran berimbang ini bisa mengembangkannya. Ya, jangan sampai dikerdilkan lah. Oke. Ya, ada yang bilang tadi saya dengar di diskusi Germasa, Germasa dianaktirikan. Jadi ya mungkin juga tergantung dari spirit orang-orangnya juga. Yeah. Karena itu komisi Germasa di tingkat jemaat ini harus bisa dibangun. Dan mereka itu bukan hanya itu yang saya bilang tadi tempelan, harus bisa tampil, bersaksi. Bersaksi dalam lintasan antar gereja, antar iman, dan juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyuarakan keadilan dan perdamaian. Dan itu untuk hal-hal yang menyangkut lingkungan hidup, itu kesaksian kita. Gereja menjadi sahabat alam itu kesaksian, panggilan kesaksian kita. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Berat sekali ya, tapi memang itu yang harus diwujudkan sahabat GPIB supaya banyak hal yang diharapkan kehadiran GPIB itu terasa buat masyarakat, khususnya Indonesia. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Sehat selalu Ya. dan sahabat GPIB, sampai di sini talking point kita. Nanti kita ketemu lagi di talking point lainnya. Argo undur diri. Salam.